Seni Budaya dan Prakarya MTS Patra Mandiri Pelaju. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi MPLS MTS Patra Mandiri Pelaju dengan tema menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam era modern. Di sini bisa dilihat di gambar akhlakul karimah dalam dunia modern. Ada 3 aspek. Aspek pertama, tantangan dan ancaman meraih akhlakul karimah dalam dunia modern. Aspek kedua yaitu berakhlakul karimah dengan budaya modern. Dan aspek ketiga, menegakkan akhlakul karimah dalam dunia keilmuan dan dunia profesi. Dalam ketiga aspek ini akan kita jelaskan satu persatu. Kita kembali ke aspek pertama, yaitu akhlakul karimah dalam dunia modern itu adanya tantangan dalam dan ancaman meraih akhlakul karimah dalam dunia modern. Tantangannya itu ada 3. Adanya fenomena sosial yang muncul dalam beberapa tahun belakangan ini dan membutuhkan terapi yang harus dipikirkan bersama. Artinya adanya muncul fenomena sosial. Artinya fenomena sosial itu pertemuan, perkumpulan sosial yang belakangan ini harus kita pikirkan bersama. Misalnya banyaknya mall yang didirikan. Contohnya kita tinggal di Palembang, sudah begitu banyak mall yang didirikan. Contoh misal di Pelaju adanya Giant, adanya JM, di OPI, Jakabaring, adanya OPI Mall dan lain-lain. Dengan adanya mall yang semakin banyak, kita harus bisa memilih agar akhlakul karimah dalam dunia modern tetap terjaga. Jangan sampai kita terkena dampak negatif dari mall tersebut. Misalnya, kita boleh saja memanfaatkan mall itu untuk berbelanja dengan tetap memperhatikan akhlak. Misalnya berpakaian yang tetap sopan, kita berbelanja tetap bertutur sapa yang sopan, menjaga orang, menjaga hal-hal yang lainnya yang dapat melumpuhkan akhlakul karimah dalam dunia modern. Artinya kita boleh saja ke mall dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, misalnya berpakaian sopan tadi, menjaga akhlak kita ketika di mall dan lain-lain. Yang kedua, tantangan dan ancaman meraih akhlakul karimah itu maraknya hiburan malam. Ini juga berpengaruh. Hiburan malam ini ada dampak positif dan dampak negatif. Namun kebanyakan dampak yang negatif. Pemikiran orang kalau hiburan malam itu sudah negatif, misalnya karaoke ataupun kafe, diskotik dan lain-lain. Di sini kita harus bisa memilih, menyesuaikan akhlak. Kita boleh saja menghibur diri dengan memanfaatkan fasilitas karaoke, tapi tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Misalnya kita boleh saja karaoke tapi tetap berpakaian sopan. Lagu-lagunya pun atau bernyanyinya pun atau cara bernyanyi pun kita tetap sopan. Karena tujuan kita tadi karaoke tadi untuk hiburan saja, bukan hal-hal yang negatif. Yang ketiga, tantangan yang harus kita pikirkan secara bersama yaitu beredarnya minuman keras dan obat terlarang. Jangan sampai kita, kami guru dan siswa terjerumus ke dalam minuman keras dan obat terlarang. Ini hal yang fatal. Kita harus mengenali obat terlarang itu agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Yang berikutnya yaitu berakhlakul karimah dengan budaya modern. Nah, kalau tadi tantangan, sekarang cara berakhlakul karimah dengan budaya modern. Di sini Pak jelaskan
contoh-contoh berakhlakul karimah dalam budaya modern. Misalnya amanah dalam menepati janji. Menepati janji berarti berbuat sesuatu dengan janji telah diucapkan. Orang yang tidak menepati janji disebut ingkar janji. Itu contoh dari berakhlakul karimah dengan budaya modern. Contoh kecilnya saja, menepati janji, tidak ingkar. Karena orang yang ingkar janji itu sahabat syaitan. Itu contoh kecilnya sebagai siswa ya, mematuhi perintah guru, taat kepada aturan guru, aturan sekolah juga sebagian kecil dari berakhlakul karimah dengan budaya modern. Artinya dengan adanya budaya modern yang semakin maju, akhlak kita juga harus semakin maju. Lanjut, penjelasan ketiga, menegakkan akhlakul karimah dalam dunia keilmuan dan dunia profesi. Nah, yang ketiga ini kita dituntut untuk menegakkan akhlakul karimah dalam dunia keilmuan dan dunia profesi. Pas di sini kami sebagai guru dan kalian sebagai siswa. Artinya kita berkecimpung di dunia keilmuan dan profesi. Kami guru adalah profesi kami. Nah, menegakkan akhlakul karimah itu ada banyak cara. Agama Islam merupakan agama yang pasti, sejalan dengan akal dan logika. Akal berasal dari bahasa Arab, akli, artinya daya pikir, atau untuk memahami sesuatu dari kata lain, dari pikiran dan ingatan. Akal itu pikiran atau ingatan. Sementara yang kedua yaitu logika. Logika dikenal dalam Islam dengan istilah ilmu mantik. Artinya ilmu yang memberikan aturan-aturan berpikir secara valid untuk menemukan penalaran yang benar. Di antara pikiran dan logika harus sejalan. Antara ingatan dan ilmu-ilmu yang pasti, ilmu yang penalarannya benar itu harus sejalan agar tegaknya akhlakul karimah dalam dunia keilmuan dan dunia profesi. Artinya kita harus memanfaatkan akal yang telah diberikan, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan logika yang bisa diterima oleh masyarakat. Khususnya kalau kita di sekolah, masyarakat sekolah. Artinya antara yang keluar dengan pikiran yang kita pikirkan dengan yang keluar dari mulut kita itu sejalan. Agar aturan-aturan yang telah ditetapkan itu sejalan juga. Misalnya kita di sekolah diajarkan ilmu agama dan ilmu umum. Kedua-duanya harus sejalan juga. Ilmu agama juga sama, ilmu umum juga sama. Kita dituntut untuk berpikir secara logika, berpikir secara mantik, artinya ilmu yang memberikan aturan-aturan berpikir secara valid itu pas, sesuai. Di sini kita dituntut mulai dari cara kita mengenal aturan ilmu agama ya, untuk ilmu umum, ilmu sejarah, misalnya ilmu seni, ilmu olahraga dan lain-lain sesuai dengan bidang masing-masing. Nanti di sini kalian akan memperoleh semuanya, baik itu ilmu agama, ilmu umum dan lain-lain. Agar apa? Agar mendukung akhlakul karimah dalam dunia modern. Ya, artinya sekolah juga atau fasilitas atau lembaga lain juga berperan dalam menegakkan akhlakul karimah dalam dunia keilmuan dan dunia profesi. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum